Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa lagi sahabat tani. Pagi yang cerah hari ini, hari Jumat. Kita tidak hari ini pada hari Jumat tidak aktivitas ke kebun ya, karena memang hari Jumat kami memang libur untuk melihat sehat kegiatan saya di rumah di hari Jumat. Jadi sahabat tani, sebelumnya saya membahas tentang bagaimana cara menyemai bibit pokat ini tanpa direndam, tanpa dikupas, tapi pertumbuhannya rata dan semua tumbuh tanpa tidak tumbuh, semua rata. Nanti aku kasih tahu bagaimana rahasianya. Tapi saya sebelumnya memberi salam semua kepada sahabat tani, salam sukses, salam maju semua para petani apa saja. Jadi untuk para sahabat tani, kita selalu untuk maju terus, jangan sampai tertinggal, karena tani ini sangat menjanjikan. Ini sahabat tani, pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara saya menyemai bibit pokat ini sehingga tumbuh rata, racak ya, semua rata tumbuh tanpa tumbuh, semua tumbuh, tiada yang enggak tumbuh. Bagaimana caranya? Rahasia ini sebenarnya tidak semua orang tahu. Bagaimana cara saya menyemai pokat kok bisa tumbuh rata tanpa kupas. Bisa lihat, kita lihat bagaimana cara tanpa kupas. Bisa lihat ini seperti macam ini, tidak dikupas nih. Ini masih nampak kulit-kulitnya, ini juga nampak kulitnya tanpa kupas, ini juga tanpa kupas. Ini terbuka karena munculnya tunas, jadi tidak terkupas ya. Ini tidak kita kupas, bisa kita lihat tidak kita kupas, semua tidak kita kupas, juga tanpa direndam ya. Kalau direndam biasanya saya nggak melakukan ini karena pengalaman saya. Kita cerita pengalaman saya sendiri ya. Jadi bukan cara orang, ini cara saya, bagaimana saya bisa melakukan ini, bisa tanpa dikupas tumbuh rapi, rata, semua racak, tidak ada yang tumbuh. Ini yang sebelah sini sudah kita sambung ya, sambung pendek. Kita coba dengan keadaan sangat mudah seperti ini kemarin, langsung kita sambung. Ini pertama kita semai, yang kedua ini semua ya sudah tumbuh, bisa kita lihat ini tumbuh tanpa kupas, semua kita bisa lihat tanpa kupas. Makanya kenapa bisa tumbuh, nanti kita bagi-bagi rahasianya bagaimana. Nah ini juga nggak ada kupas ya, tapi semua tumbuh. Itu yang bersih-bersih bukan kita kupas, tapi dengan sendirinya terkupas sendiri waktu kita proses penyimpanan. Jadi ini rahasianya ada penyimpannya, bagaimana cara penyimpannya biji alpokat ini hingga tumbuh rata. Ini sahabat tani akan kita buka rahasianya. Ini di contohnya sahabat tani. Ini contoh pokat-pokat yang sebelum saya masukkan ke polybag. Jadi polybagnya sudah standby, baru kita siapkan biji-bijinya. Bisa bijinya disiapkan, baru polybagnya menyusul, nggak apa-apa. Yang penting cara kerjanya ini betul-betul benar, jadi tidak capek. Kumpulkan saja biji yang ada, biji pokat tanpa kupas seperti ini ya, tanpa kupas ya. Biji yang sehat tentunya tua. Bagaimana caranya kok bisa seperti ini? Nah ini dia contohnya, bisa tumbuh tanpa kupas, sudah seperti ini. Nanti begitu kita taruh, nggak lama kemudian langsung muncul tunas karena sudah keluar seperti ini. Atau yang lain juga seperti ini, udah keluar ya, udah nampak jelas. Jadi bukan itu aja ya, kita bisa taruh sini. Ini yang keluar, bisa kita perhatikan, ini yang keluar, ini juga keluar. Bagaimana bisa tanpa kupas? Ini yang bersih-bersih ini bukan kita kupas. Ini belum keluar tapi udah pecah seperti ini. Tapi matanya sudah nampak, mata akar sudah nampak. Ini juga mata akarnya sudah nampak di dalam, tanpa kita kupas ya. Nah ini juga putih besar nih akarnya. Jadi begitu kita taruh di polybag langsung tumbuh. Ini contohnya tanpa kupas. Ini dia. Kan nggak dikupas di sahabat tani. Nah, ini dia bisa keluar akar seperti ini. Bagaimana cara penyimpanannya? Nanti kita bahas sebentar lagi. Ini dia sudah keluar akarnya, sudah nampak di dalam. Ini tanpa kupas juga. Jadi bagaimana caranya?
Yuk kita kaji ulang bagaimana saya kerja. Ini juga udah keluar ya. Nah, ini dari 1.000 biji, 1.000 biji kita kumpulkan memang kemarin, sehingga bisa terjadi seperti ini. Mudah sahabat tani, kita ambil ukuran penyimpanan seperti ini. Kalau memang dia ada seperti ini juga bisa, keranjang juga bisa, yang penting berlubang-lubang kanan kiri. Semua biji alpukat masukkan di dalam sini, masukkan tempat wadah yang biji alpukat tadi, masukkan semua. Terus kita siram setiap hari pagi dan sore, pagi dan sore. Jadi kita taruh kain di atasnya, sudah kita kumpulkan di dalam kemasan biji alpukat ini seperti ini. Misalnya udah penuh ya, seperti ini misalnya sudah penuh dengan biji pokat, semua udah penuh rata. Berapa kita punya biji pokat, ukuran disesuaikan. Kalau memang besar, bagus yang besar. Habis itu tutup dengan kain lah, pokoknya kain yang bisa menjaga kelembapan kain tersebut. Tidak menjaga suhu, dia hanya menjaga kelembapan kedinginan, menjaga dingin tetap basah. Jadi bukan direndam. Jadi siram pagi dan sore siram, pagi dan sore tinggal siram. Nanti setelah ada sekiranya 15 hari mulai kita cek. Nanti gak semua tumbuh seperti ini. Nanti kalau misalnya penuh satu kaca, kalau ukuran 1.000, nanti sekitar 15 hari sudah ada 20 biji. Nanti kemudian sudah ada seminggu sekali dia sudah ada 200 biji setiap seminggu sekali. Jadi begitu kita taruh posisi seperti ini, sahabat tani tahu ya kalau ini tinggal tumbuhnya. Nah, tidak lama seperti ini. Contohnya seperti ini, kalau udah tumbuh kayak gini, kita tinggal, ini contoh, ini kita tinggal taruh ke dalam polybag ini. Jika tidak kita tekan karena udah ada akar, jadi langsung kita ginikan saja, kita taruh seperti ini. Semua ya kita ginikan saja tanahnya, nggak usah perlu ditekan, kita taruh karena ada akarnya. Ginikan juga karena sudah ada akar nih ya, putih ya, nampak ya, jelas ya. Tinggal kita taruh, jangan ditekan. Kalau ditekan nanti akarnya malah putus. Gini, karena nampak semua akarnya. Taruh ini juga keluar akarnya, kita tutup ginikan. Taruh. Jadi semua seperti itu sahabat tani kita lakukan, taruh. Ini tidak sekali kita taruh semua ini ya. Tidak sekali kita sutir di tempat penyimpanan. Tapi sudah ada keluar akar, langsung kita pilih. Jadi setiap minggu sekali tidak naik ke kebun, sudah bisa kita masukkan ini. Habis ini kita tutup pakai tenda. Langsung seminggu sekali. Kalau udah tenda nggak sampai seminggu ya. Itu setiap 2 hari kali kita cek. Dan jangan sampai pucuknya nabrak tenda. Kalau sudah kita cek, kita geser sedikit. Ya, jangan sampai ada tendanya. Jadi yang belum tumbuh tutup aja, ditutup tenda. Jangan sampai nabrak tenda. Nah, contohnya yang sebelah sana yang ada karung itu, ada kantong itu karung itu sudah kita taruh berapa hari kemarin. Coba kita lihat, kita cek. Cuma hanya berapa hari, 3 hari ya pada hari ini. Kemarin ini kita ambil dari tempat penyimpanan. Ini sudah ada yang terbuka lebar. Ini baru 3 hari, nanti sekitar 15 hari dia sudah keluar semua. Dari sejak kita taruh ya 15 hari udah keluar pucuknya. Contohnya ini. Nah ini yang sebelah sana 20 hari, yang ini baru 15 hari udah keluar semua. Ini kawannya 15 hari udah keluar semua, tidak lama. Kita sana bagaimana setelah kita taruh seperti ini, proses berkecambahnya dia. Yuk kita sebelah sana.
tidak jauh dari sini. Yang tertutup tenda itu supaya tidak terjangkau dengan hewan-hewan piaraan yang lepas dari kandangnya, kita tutup seperti ini. Jadi dalam ini sahabat tani. Nah, jadi yang ada di tenda itu proses dalam tutup setelah kita taruh dalam polybag ya. Nah, kita lihat, kita masuk aja langsung, sudah jelas. Nah, ini sahabat tani. Jadi inilah prosesnya. Kalau ini setelah kita ambil dari penyimpanan, terus kita tutup. Nah, ini dia tumbuh. Kemarin belum tumbuh, ini udah tumbuh. Nah, seminggu kita tutup, udah tumbuh semua sahabat. Nah, ini tumbuh ya, nampak ya tumbuh ya. Ini tumbuh semua. Ini kemarin belum tumbuh, ini belum tumbuh. Ini tutup. Kalau kayak ini jangan sampai kita cepat buka, karena kalau nggak kita buka nanti dia nabrak tenda. Akhirnya bengkong tenda ini. Nah, tuh tumbuh sahabat tani. Nah, ini sebagai belum tumbuh. Ini sahabat tani kok nabrak dia tenda, seperti ini ya kejadiannya, bengkong ya. Ini nanti yang belum tumbuh kita kumpulkan, yang belum tumbuh kita jadikan satu biar kita tutup ulang. Tapi ini kayaknya udah hampir rata tumbuh ya. Ini udah hampir rata tumbuh. Nah, sini belum, ini belum lama juga ya. Nah, tapi udah ada tumbuh nih. Ini tumbuh juga. Nah, ini jadi gak lama sahabat tani, nggak ada yang kita kupas. Lihat ini contoh-contoh yang gak kita kupas, tapi udah langsung pecah dia, karena memang sudah keluar akarnya. Jadi ini 100% sahabat tani hidup, 100% hidup. Nggak ada yang nggak hidup. Jadi ini 100% nanti hidup. Ini contohnya yang sudah kita keluarkan sini, nggak kita tutup, artinya udah tumbuh semua. Nggak ada yang nggak tumbuh ya sahabat tani. Jadi ini nggak lama, proses 1000 polybagnya tanpa tidak hidup, semua hidup. Ini belum lama, sahabat tani. Nah, ini contoh seperti ini, sebelum tumbuh dia jangan kita buka. Nah, ini tapi udah ada ciri-cirinya, udah pecah tunas. Nah, nggak ada yang kita kupas ya sahabat tani, nggak ada yang kita kupas, tapi alhamdulillah tumbuh rata. Ini dia contohnya. Ini seminggu lagi mungkin udah mulai kita sambung ya, kita sambung akulasi bagian pucuknya seminggu lagi ya. Nah, ini dia sahabat tani. Ini dia contohnya, kecil udah keluar matanya itu juga. Jadi nggak lama ya, kita nggak menunggu terlalu lama. Seperti tadi sahabat tani, kita rendam saja, kita simpan saja. Habis itu rajin kita siram ya, pagi sore ya. Jangan sampai nggak kita siram. Atasnya taruh kain supaya tetap basah, dingin dan basah. Ini jadi kalau kita taruh kayak gini tanpa kita rendam, biasanya dimakan apa itu sahabat, dimakan sesuatu, tumbuh tidak, mengunci. Kalau sampai kering dia mengunci nih, dia akhirnya mengunci, gak bisa keluar pucuknya, bermasalah. Akar sudah ada di bawah tapi ininya terkunci, jadinya tidak bisa menembus. Tapi kalau kita tutup ratap, tidak terganggu dengan hewan, tetap dia lunak, dia nanti kulit luarnya lunak dan dia mudah menjemput. Contoh ini sahabat tani, ini nggak kita kupas ya, dia dengan sendirinya dia akan terbuka. Lihat ini, dia coba kita keras sedikit ya, kita coba kita cek. Nah, ini dia sahabat tani, keluar dah ya, keluar. Nah, ini sahabat tani ya. Nah, dia gini. Jadi ini cara kita, tidak susah ya, tidak susah. Nggak usah payah rendam, nggak usah payah kupas, langsung aja kita kumpulkan, jadikan satu, kita taruh atas kain, langsung kita siram-siram. Ini pengalaman saya. Jadi nggak ada yang nggak hidup, semua hidup 100%. 100%, bukan 99%, tapi 100% hidup. Nah, jadi begitulah sahabat tani cara saya bekerja. Ini saya
saya lakukan pekerjaan ini hanya satu hari Jumat ya, tidak di hari lain. Kenapa? Hari Jumat saya di rumah, jadi ini pekerjaan saya di rumah. Senang, tenang, damai. Jadi ini kebiasaan saya untuk menghibur diri. Begitu ya sobat tani. Salam sukses terus. Kita sebagai sobat tani cepat, ligat, akurat ya. Mudah-mudahan kita cepat sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk, maju sukses. Terima kasih.